Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai data intelijen. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tugas dari intelijen adalah mencari informasi, ya, baik dalam bentuk fisik, ya, maupun non fisik, baik yang ada di dunia nyata maupun yang ada di virtual. Apapun yang dilakukan itu dinamakan proses pencarian informasi intelijen yang hasilnya berupa data intelijen. Data intelijen inilah yang kemudian disebut sebagai informasi yang rahasia, ya, informasi intelijen. Yang kemarin kita sudah bahas, informasi intelijen adalah rahasia negara dan siapa yang membocorkan akan dipidanakan. Data intelijen ini kita ketahui merupakan hasil yang didapatkan oleh seorang agen intelijen. Ya, agen intelijen tugasnya mencari informasi intelijen yang dia mencari dari berbagai macam sumber. Baik itu open source intelijen, ya, artinya sumber-sumber terbuka yang bisa didapatkan dimanapun, yang bukan Intel pun bisa dapat gitu ya. Misalnya dari platform-platform sosial media gitu kan, cari di mesin search engine gitu ya. Apa namanya, ya beberapa ya. Baik itu misalnya dari kalau kita mau profiling orang itu kan dari sosial media, misalnya Twitter, misalnya Facebook, Instagram gitu ya, ataupun misalnya dengan sering kita bilang Google gitu ya. Itulah pencarian pertama. Bisa juga dengan wawancara dengan informan gitu. Itu juga bisa dilakukan. Kemudian ada juga dengan close intelligence ya. Artinya ini sumber-sumber yang sangat rahasia gitu ya. Kita bisa dapatkan dari, kalau kita penegak hukum ya tentu dari instansi-instansi yang punya data ya. Misalnya data adminuk, data pelanggan, telepon gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau ini kan tentu intelijennya adalah intelijen yang berasal dari instansi ya, untuk penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, ya, pertahanan negara. Namun kita kembali ke apa data intelijen ya, apapun cara untuk mendapatkannya itulah disebut dengan data intelijen. Namun data intelijen ini ya sifatnya masih mentah ya, harus perlu diolah, harus perlu dianalisis ya. Jadi setelah didapatkan data intelijen, maka kemudian dilakukan proses verifikasi ya. Verifikasi dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan kesesuaian dengan sumber yang lain gitu kan, ataupun berdasarkan rasionalitas bahwa oh ya ini masuk akal seperti itu ya. Kemudian setelah konverifikasi ya, nah kemudian dianalisis ya terkait dengan adanya informasi dalam data intelijen tersebut. Misalnya sejauh mana ancamannya misalnya gitu ya. Kemudian sejauh mana bisa berguna bagi suatu proses, misalnya kalau kita lagi berperang, proses peperangan gitu kan, proses penegakan hukum seperti itu. Yang jelas ya tadi kita kembali ke verifikasi itu kan ada, kita sering mendengar A1 ya, berarti akurat dan terpercaya ya. Berarti di situ juga penting gitu kan validasinya. Nah, jadi ketika menganalisis udah enak. Jadi sehingga dalam analisis ini apa sih yang dilakukan dalam analisis? Ya selain tadi memverifikasi lagi gitu ya. Nah, dalam menganalisis ini juga perlu untuk membuat skema-skema. Misalnya kalau informasinya tentang adanya ancaman dari suatu negara, maka harus dibuat ya plan A, plan B, plan C-nya sebagainya. Ya jadi ketika seorang analis menyajikan data, nah itu udah
tinggal pemangku kepentingan atau kebijakan yang memutuskan mau yang plan A, plan B, plan C. Di mana dalam plan A, plan B, plan C itu misalnya ya itu ada konsekuensinya seperti apa, ada risikonya seperti apa. Jadi sudah sangat jelas di situ. Nah, sehingga ketika ada pilihan-pilihan, artinya kita menyajikan makanan bagi user pengguna intelijen, maka data intelijen itu harus benar. Maka data intelijen harus akurat, tadi saya katakan A1 gitu ya. Akurat dan terpercaya. Ya, artinya benar, faktual dan dari sumber yang terpercaya. Itulah sebabnya jangan sampai ada data intelijen yang salah gitu ya. Kalau salah sampai tahapan berikutnya salah semua, sehingga yang terjadi adalah kesalahan dalam mengambil keputusan. Kalau dalam perang bisa kalah gitu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, ya bisa juga untuk data intelijen yang digunakan ini itu ya walaupun salah tapi nyata penting gitu ya, untuk menentukan misalnya posisi ya, bahwa nyata ini ada negara mau menyerang ya, mengancam kita, padahal enggak, tapi dari data intelijen mengatakan akhirnya diserang duluan. Nah itu bisa juga seperti itu, sebagai alasan bahwa ada data intelijen mereka mau menyerang kita padahal nggak ada. Nah itu juga makanya kenapa data intelijen itu sangat-sangat berbahaya ya. Oleh karena itu agen intelijen di lapangan harus orang-orang yang terpercaya, bukan double agent misalnya, itu sangat berbahaya ya. Bukan orang yang suka menyembunyikan informasi pada atasannya. Data intelijen data rahasia, tapi kalau sama atasannya atau usernya ya jangan dirahasiakan seperti itu. Jadi sekali lagi, hal yang paling penting dalam siklus intelijen adalah data intelijen. Ya, sekali data intelijen itu salah, ya ketika misalnya untuk pertahanan keamanan, ya maka selanjutnya adalah salah. Dan cara mencarinya pun ya kalau intelijen ya tentu pakai open source intelijen dulu ya, baru setelah itu pakai jaringan yang kita punya ataupun juga kewenangan di instansi yang kita punya kalau kita benar-benar merupakan agen intelijen. Intinya data yang dapatkan itu adalah data-data yang faktual, data-data yang benar. Jadi intelijen itu tidak boleh mendapatkan data yang hoax ya, atau data yang istilahnya palsu gitu. Makanya peran penting agen intelijen baik yang di lapangan maupun yang analis untuk bisa menentukan benar nggak ini data intelijennya. Oleh karena itu analis ya selain punya kemampuan menganalisis juga punya kemampuan untuk bisa meramu ya, membuat suatu pilihan-pilihan lah gitu ya terhadap hal-hal yang didapatkan dari data intelijen agen di lapangan. Kalau agen di lapangan sekarang bukan berarti harus turun ke lapangan ya. Dia kan bisa di mana aja surfing di internet dan sebagainya. Seperti itu tentang data intelijen. Kita akan bahas tentang intelijen berikutnya. Terima kasih. Salam anti korupsi.